TikTok menyangkal bahwa Project S atau Trendy Beat yang sedang diuji oleh perusahaan Cina ByteDance tidak akan dirilis di Indonesia. Saat ini, TikTok belum memiliki rencana untuk meluncurkan Project S di Indonesia. TikTok Indonesia menyatakan bahwa inisiatif e-commerce Project S TikTok Shop tidak tersedia di Indonesia dan tidak memberikan alasan lebih lanjut mengapa proyek tersebut tidak masuk ke tanah air. Hanya TikTok Shop yang hadir di Indonesia saat ini. TikTok Shop juga tersedia di wilayah Asia lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Kabarnya, TikTok memperhatikan pasar Indonesia melalui bisnis e-commerce-nya, TikTok Shop, karena banyak pengguna di Indonesia menjual dan memamerkan produk mereka melalui video langsung atau siaran langsung di TikTok Shop. Menurut data dari firma riset Cube Asia, Indonesia memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Gross Merchandise Value (GMV) TikTok Shop. Pada tahun lalu, GMV TikTok Shop di Indonesia mencapai lebih dari 2,5 miliar dolar AS, sekitar 37,2 triliun rupiah, dan pada tahun ini sudah mencapai 1 miliar dolar AS, sekitar 14,8 triliun rupiah, hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia memiliki kontribusi besar bagi TikTok Shop. Terungkap bahwa pemerintah Indonesia memiliki kekhawatiran terkait Project S TikTok Shop yang dapat merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, menganggap bahwa Project S TikTok Shop dapat mengancam UMKM. Kecurigaan mengenai Project S TikTok Shop ini pertama kali muncul di Inggris, di mana mereka mencurigai bahwa proyek ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan data produk yang populer di suatu negara. Setelah mengetahui produk yang laris, China akan memproduksi barang tersebut melalui Project S TikTok Shop. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, menekankan bahwa regulasi diperlukan untuk mengatasi ancaman ini, salah satunya melalui revisi Permendak Nomor 50 2020. Revisi aturan ini telah menjadi wacana sejak tahun lalu, tetapi belum diterbitkan hingga saat ini. Padahal, banyak UMKM yang bisnisnya terkena dampak karena belum ada kebijakan terbaru tentang platform sosial media e-commerce, PSME. Teten menyatakan bahwa hal ini sangat mendesak dan Kementerian Perdagangan perlu segera merevisi aturan tersebut untuk mewujudkan keadilan bagi UMKM di pasar e-commerce. Revisi ini akan melindungi industri dalam negeri, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM, dan konsumen. Dengan revisi ini, harga produk impor tidak akan bersaing dengan harga produk UMKM. Permendak 50 ini akan menjadi langkah awal dalam mengatur model bisnis social commerce, dan perlu adanya aturan yang lebih rinci mengenai pengaturan white labeling agar tidak merugikan UMKM di Indonesia. Kebijakan ini akan membatasi masuknya produk impor ke pasar digital Indonesia, terutama karena produk-produk asing yang dijual oleh TikTok Shop dan e-commerce lainnya telah banyak diproduksi oleh industri dalam negeri. Tujuannya bukan untuk menutup pasar Indonesia terhadap produk asing, tetapi untuk memastikan bahwa produk asing atau impor mengikuti aturan yang sama dengan produk dalam negeri dan UMKM. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Tulis komentarmu di bawah. Terima kasih sudah menonton konten kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe serta nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian mendapat notifikasi jika kami mengupload video baru.